Shalom sahabatku, dimanapun sahabatku berada siang hari ini, doa saya sahabatku dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kalaupun mungkin sahabat sedang dalam kesulitan, saya berdoa sekiranya tangan Tuhan atau Yad Adonai menjamah Anda semua. Dan apa yang Anda perlukan atau sahabat butuhkan, Tuhan menolong Anda. Satu tema yang ingin saya sampaikan kepada kita siang hari ini adalah apa yang dipakukan di kayu salib. Temanya, apa yang dipakukan di kayu salib. Sebelum saya lebih lanjut membahas tema ini, mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang melihat video ini. Di dalam nama Yesus Sang Firman Allah yang menjadi manusia, menolong kami semua. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Mampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar dan baik. Nama Tuhan dipuji muliakan. Firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan kepada kami semua yang melihat, menonton, mendengar. Boleh kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Untuk sahabatku yang sedang dalam perjalanan mudik, saya ucapkan selamat mudik. Dan sampai di tujuan berjumpa dengan keluarga besar Anda semua dalam keadaan sehat. Allah yubarik lakum. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum membawa, mendakwa, dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Menurut versi King James dalam Alkitab, Tuhan menghapus tulisan tangan dari tata cara yang menentang kita, yang bertentangan dengan kita, dan menyingkirkannya, memakukannya di kayu salib. Kolose 2 ayat 14, versi King James ya. Dengan menghapuskan surat hutang, keirograpon, yang oleh ketentuan-ketentuan dogma atau hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Ditiadakannya. Terjemahan lain mengacu pada penghapusan catatan yang menentang kami dengan tuntutan hukumnya. NRSV. Ya. Beberapa orang melihat pernyataan di Kolose ini sebagai referensi untuk pencabutan hukum Musa. Ketetapan-ketetapan yang ditulis tangan adalah yang muncul pada batu-batu di Sinai dan terdiri dari tuntutan hukum untuk orang-orang Israel. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, yang dipakukan Tuhan di kayu salib adalah catatan utang surgawi yang telah dikumpulkan umat manusia melalui perbuatan dosa-dosanya. Kematian Yesus melenyapkan hutang dosa. Dalam pemikiran orang Yahudi abad pertama, melakukan dosa membuat orang berhutang kepada Allah. Oleh karena itu, untuk menghapus dosa manusia membutuhkan cara untuk melunasi hutang dosanya. Menurut para penulis Perjanjian Baru, disinilah Yesus masuk. Secara khusus, Mesias memberikan nyawanya sebagai pembayaran tebusan kepada Allah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyatakan Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Lutron dalam bahasa Yunani. Bagi banyak orang.
Matius 20 ayat 28 atau Markus pasal 10 ayat 45. Sahabatku bisa membacanya di sana. Dengan kata lain, Yesus mempersembahkan nyawanya sendiri sebagai pembayaran tebusan, sebagai ganti nyawa orang-orang yang telah berdosa. Nyawa orang-orang yang telah berdosa. Tentu ini terjadi ketika saudara dan saya, sahabat dan saya beriman kepada Yesus. Ya. Sekali lagi saya katakan, penghapusan dosa yang dilakukan Yesus di kayu salib dengan menyerahkan dirinya, dipaku di kayu salib sampai mati di kayu salib, taat dan mati di kayu salib, itu akan terjadi kepada sahabat dan saya ketika sahabat dan saya mengambil sebuah keputusan dan beriman kepada Dia. Disitulah akan terjadi rekonsiliasi. Disitulah akan terjadi yang namanya penghapusan dosa. Tapi selama sahabat dan saya belum beriman kepada Kristus, jangan pernah berharap, ya, jangan pernah bermimpi bahwa dosa Anda akan dihapuskan. Sebutan diri Yesus, anak manusia, mengingatkan penglihatan Daniel tentang seorang seperti anak manusia. Kevar enas. Seperti manusia, tapi bukan manusia. Yang datang dalam mimpi atau penglihatan Daniel itu adalah perwujudan Sang Firman sebelum menjadi manusia dalam wujud malaikat, wujud manusia. Seperti manusia, tapi bukan manusia. Ketika Yesus memberikan nyawanya sebagai pembayaran tebusan kepada Allah, anak manusia menghapuskan catatan utang dalam buku-buku surgawi itu. Dilengkapi dengan latar belakang hutang dosa Yahudi kuno ini, klaim dalam Kolose 2 ayat 14 dengan menghapuskan surat hutang keirokraphon yang oleh ketentuan-ketentuan dogma, ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam sahabat dan saya. Dan ditiadakannya, dihapuskannya, dilenyapkannya hukum-hukum itu. Dengan melakukannya di mana? Di kayu salib. Sahabat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, lebih masuk akal bahasa Yunani. Aslinya mengatakan bahwa kematian Yesus membatalkan keirokraphon yang melawan kita. Keirokraphon yang melawan kita. Yang itu tadi surat hutang. Kata ini juga muncul dalam kitab Tobiat sebelumnya pada tahun 200 sebelum Masehi. Yang mengacu pada ikatan keuangan tertulis atau catatan hutang. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tobiat memberi tahu putranya Tobias untuk menagih hutang yang dia tinggalkan dengan pria lain 20 tahun sebelumnya, Tobiat menyatakan dia memberi saya ikatannya, keirokraphon, ikatannya, dan saya memberinya ikatan saya, keirokraphon, tulisan tangan apa yang telah ditulis dengan tangannya sendiri. Khususnya catatan tangan atau tulisan di mana seseorang mengakui bahwa uang telah disimpan bersamanya atau dipinjamkan kepadanya oleh orang lain untuk dikembalikan pada waktu yang ditentukan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Penghapusan dosa seperti penghapusan hutang. Ya. Ketika hutang itu tidak bisa lagi dibayar oleh seseorang yang berhutang kepada seseorang yang memberi hutang, maka jalan terakhir adalah menghapus surat hutang itu. Yesus datang ke muka bumi untuk apa? Menghapuskan dosa saudara dan saya.
Dengan jalan apa? Jalan taat mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya sahabat dan saya memperoleh keselamatan. Supaya sahabat dan saya menemukan kembali jalan untuk kembali ke surga. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah itu. Manusia kehilangan jalan untuk kembali ke surga. Yang pada waktunya Allah punya inisiatif. Dia mengutus Sang Firman itu menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dialah yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi barang siapapun di muka bumi ini yang ingin masuk surga atau mau masuk surga, maka dia harus melalui jalan yang diutus oleh Allah. Dialah Yesus. Di luar itu, di luar Yesus, Anda tidak beroleh keselamatan. Anda tidak beroleh keselamatan. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus sudah berkata tadi yang sudah saya sampaikan. Akulah jalan dan kebenaran. Dia telah menguncinya. Sehingga nabi manapun yang datang kemudian sesudah Yesus, dia bukanlah Sang Juru Selamat itu. Sang Juru Selamat adalah Yesus. Sekali lagi saya katakan, Sang Juru Selamat adalah Yesus. Baik sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kiranya memberkati sahabatku semua dalam usaha pekerjaan Anda semua hari ini. Doa saya, sahabat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang melihat video ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dan teguhkan iman mereka, supaya iman mereka terus teguh hanya di dalam Kristus Yesus semata. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sahabat, sampai jumpa di waktu yang akan datang besok. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like atau mengikuti akun Facebook ini, supaya sahabatku terus mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya yang tidak ada apa-apa ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.